Bab 005. Ngapain? Datarnya, Bingung Rahmi, dia ngomong sama siapa pikir Rahmi tapi kemudian dia cuek aja nggak peduli. Lo ngapain di sini? Ulang Algaskar tetap datar. Ini kali pertama seorang Algaskar mengulang kalimatnya hanya karena Rahmi. Gue, tunjuk Rahmi pada diri sendiri. Nunggu Bas, ucap Rahmi walaupun bingung dia tetap menjawab. Naik. Cengor Rahmi lagi. CK naik gue antar pulang, dingin Algaskar mulai kehabisan kesabaran harus mengulang dan memperjelas kalimatnya. Ngak usah gue bisa balik sendiri, tolak Rahmi datar pula. Mereka mengobrol layaknya tembok sam tembok tidak ada ekspresi. Jam segini udah ngak ada Bas, ucap Algaskar lagi berusaha menjelaskan. Rahmi masih diam dia tidak butuh bantuan siapapun termasuk Algaskar, bukannya Rahmi sok mandiri atau apa tapi Rahmi tidak pernah dan bisa mempercayai siapapun. Rahmi selalu waspada dengan kehidupannya dia selalu hati-hati saat berhadapan dengan orang Rahmi tidak pernah percaya bahwa masih ada orang baik di dunia ini. Rahmi selalu menganggap dirinya hanya sendiri di dunia ini tidak punya siapa-siapa. Jadi kalau bukan dirinya sendiri lalu siapa lagi yang akan melindunginya? Itulah mengapa waspada adalah nomor 1 dalam hidupnya. Tangs tapi kayaknya lo nggak perlu repot-repot, ucap Rahmi. Algaskar hanya diam saja tidak lagi membujuk Rahmi dia memilih pergi dari sana harga dirinya cukup tersentil dia ditolak. Rasa penasarannya dengan Rahmi berubah menjadi rasa kesal dia menganggap Rahmi sok jual mahal dia hanya tidak tahu saja Rahmi. Berusaha melindungi dirinya sendiri dia tidak tahu bahwa hidup Rahmi rumit tidak sesederhana yang orang-orang pikir. Setelah Algaskar pergi Rahmi hanya memandangi laju motor Algaskar meninggalkan dirinya dia cukup kaget dengan tawaran tumpangan Algaskar tadi dia tidak pernah merasakan itu, dibantu orang lain. Apa selamanya gue akan kayak gini? Hidup tanpa bisa berdampingan dan berinteraksi seperti orang-orang kebanyakan, kemana rasa percaya itu menghilang, gue selalu coba buat percaya tapi ketakutan dalam diri gue nggak bisa bohong, dibuat kehilangan kepercayaan kepada orang-orang yang dulu amat sangat gue percaya, dihancurin sehancur-hancurnya membuat gue menganggap semua orang sama, frustasi Rahmi memikirkan kehidupannya. Secuek-cueknya Rahmi setidak pedulinya dia dengan dirinya sendiri tapi saat tiba-tiba mendapat perlakuan yang tidak pernah dia dapatkan sebelumnya tentu akan membaut dia kaget, kembali memikirkan. Kehidupan rumitnya, Rahmi memang tidak pernah takut mati tapi tingkat kewaspadaan yang dia asah sedari kecil membuat dia tidak pernah tenang. Rahmi tidak akan pernah tidur dengan nyenyak saat dia tidur di rumah orang tuanya kecuali jika tidak ada orang di rumah itu, dia hanya bisa istirahat dengan tenang jika di apartemennya. Rahmi sadar musuhnya bukan hanya orang-orang di luar sana tapi juga keluarganya dan itu adalah yang utama, makanya di apartemennya dia desain seaman mungkin menjadikan rumah sesungguhnya hanya itu yang dia punya. Kalau mikirin hidup nggak akan ada habisnya. Ini beneran nggak ada busyah, karena Rahmi sudah menunggu hampir 1 jam dia memutuskan untuk memesan taksi online karena hari sudah hampir sore dia tidak mau kemalaman karena harus memperbaiki motornya. Setelah sampai di apartemen Rahmi bersih-bersih, makan lalu istirahat sebentar. Gue harus cari markas mereka, gue yakin gue bisa nemuin banyak petunjuk dari markas itu termasuk hubungan Sonia dan Felix. Kayaknya dia buronan polisi deh, tapi dia kabur ke sini. Siapa ya musuh mereka gue penasaran dia sampai tidak berani turun tangan sendiri. Berpikir keras Rahmi sudah bisa pecahin alur kisah Felix Handoyo ini, hanya saja orang-orang yang jadi tujuan pembalasan Felix tidak bisa Rahmi tembus dengan mudah. Gue harus cari tahu musuhnya, mungkin gue bisa kendaliin mereka secara diam-diam tanpa mereka sadari. Senyum devil Rahmi. Dia punya banyak cara licik di otaknya untuk menghadapi musuh dia hanya tidak tahu saja kalau musuh Felix adalah Alistair geng yang tidak mudah Rahmi provokasi. Tapi seandainya dia ingin kerja sama mungkin akan sangat mudah mengalahkan mereka. Orang yang kendaliin geng Lion namanya Felix,
gue nggak tahu ini gimana ceritanya tapi Brian kerja sama-sama selingkuhan ibu tirinya, jelas Raka saat mendapat informasi tentang Brian. Maksud lo nyokap tirinya si Brian selingkuh dari bokap kandungnya Brian terus Brian kerja sama dengan selingkuhan nyokapnya gitu, pastikan Karel lagi. Iya, jawab Raka, sumpah ini keluarga ribet banget gue nggak tahu ini gimana bisa-bisanya Brian kerja sama dengan selingkuhan istri bokapnya. Tapi gue nggak bisa dapat info soal adiknya yang namanya Rahmi itu. Kok bisa? Lo bisa dapat info sepenting ini tentang keluarga Aksara tapi kenapa dengan anak perempuannya nggak bisa? Gue juga nggak tahu identitasnya nggak bisa gue buka sepertinya sengaja disembunyiin dan itu bukan orang sembarangan. Lanjut besok lagi, gue balik, ucap Algaskar lalu beranjak pulang. Rokok. Hari sudah malam dan Rahmi saat ini ada di lokasi di mana dia menyimpan motornya tadi bersama salah satu montir yang dia bawa. Gimana bang? Tanya Rahmi tetap dengan nada datarnya, bentar lagi selesai non ini tinggal dipasang, jawab tukang bengkel tersebut. Tak lama motornya selesai dikerjakan setelah membayar tukang bengkelnya langsung pergi dari sana. Lalu kemudian disusul Rahmi juga pergi. Di perjalanan Rahmi melihat seseorang berkelahi, lebih tepatnya dikeroyok karena satu orang melawan sekitar 7 orang. Rahmi awalnya hanya cuek tidak berniat menolong dan akan pergi dari sana tapi saat akan melewati mereka Rahmi melihat ternyata Algaskar sedang diserang oleh 7 orang. Rahmi tidak jadi pergi tapi juga tidak beranjak dari sana dia hanya melihat perkelahian 1 lawan 7 itu. Namun saat tiba-tiba satu orang dari belakang akan menyerang menggunakan senjata secara refleks Rahmi turun dari motornya membuka helm lalu berlari ke arah ornak itu menendang sampai orang itu terjatuh. Bak-brak. Algaskar yang mendengar suara dari belakang langsung menoleh dan menemukan seorang gadis sedang melawan salah satu dari orang-orang yang menghadangnya tadi. Rahmi, guman Algaskar kaget melihat Rahmi dia sampai tidak sadar orang-orang yang dia tumbangkan tadi mulai bangkit lagi dan bersiap akan menghajarnya. Bak-bak-krak. Algaskar langsung tersadar setelah mendengar keributan lagi di dekatnya, lo kenapa bengong, datar Rahmi kemudian kembali melawan mereka, Rahmi cukup menyesal menampakkan diri di depan mereka bukan karena tidak ingin menolong tapi Rahmi bisa melihat kalau orang-orang itu adalah anak buah Felix dia tidak ingin sampai anak buah Felix melapor soal dirinya, itu akan sulit untuk mencari tahu tentangnya dan dia bisa menjadi musuh yang dikenal, urusannya akan panjang kalau orang tahu siapa dia terlebih Sonia terlibat entah bagaimana. Nantinya, Rahmi terus menghajar mereka habis-habisan sampai mereka tidak lagi berdaya dan dibantu oleh Algaskar. Setelah tersadar tadi, udah, tahan Algaskar melihat Rahmi masih menghajar mereka. Rahmi berhenti dan mereka sudah tidak bergerak lagi tapi masih sadar. Lo bisa pergi, gue ngurus mereka, suruh Rahmi pada Algaskar, membuat Algaskar bingung. Ada apa denga? Perempuan ini pikirnya. Harusnya lo yang pergi ini urusan gue, mending kita pergi gue akan suruh orang buat urusin mereka, ucap Algaskar berusaha membawa Rahmi pergi dia cukup penasaran dengan kemampuan bela diri Rahmi, dia jadi curiga kalau Rahmi dan orang gadis yang dipanggil Edwin adalah orang yang sama. Ngak gue perlu ngomong sama mereka, keke Rahmi, dan menghampiri mereka tidak peduli dengan keberadaan Algaskar karena kalau memintanya pergi pun pasti tidak akan mau. Kalian mau gue bebasin atau gue bunuh? Dingin Rahmi pada mereka semua yang terbaring tak berdaya. Ampun, bebaskan kami, terbatas salah satu dari mereka berusaha menjawab. Gue mau kasih kalian peringatan, negosiasi Rahmi pada mereka. Gue tahu siapa kalian dan siapa yang memerintah kalian, kali ini kalian akan mendapat 2 keuntungan jika menerima tawaran gue, lanjut Rahmi pada mereka. Melihat tidak ada jawaban Rahmi melanjutkan, Rahmi tahu. Mereka masih bisa mendengar. Kalau kalian melapor yang sebenarnya dengan bos kalian, kalian akan gue kejar dan gue yakin bos kalian akan menghukum kegagalan kalian, tapi kalau kalian berbicara dengan kebalikannya, kalian akan aman, jelas. Rahmi.
Apa yang harus kita lakukan? Tanya salah satu dari mereka dan diangguki yang lainnya. Hubungin bos kalian kalau berhasil menghadang target dan memberi pelajaran setelahnya kalian pergi karena teman-temannya datang, dan bilang untuk sementara kalian tidak akan muncul karena kalian dikejar. Instruksi Rahmi pada mereka. Tunggu, lo mau buat gue seolah-olah kalah dari mereka gitu? Bingung Algaskar. Dia bingung ada apa dengan gadis ini, kenapa sangat terlihat tidak ingin bos mereka tahu kejadian ini. Masalahnya Rahmi hanya membantunya saja, setelahnya ini akan menjadi urusannya, tapi ini kenapa justru Rahmi yang urus? Ini cuma taktik ngak akan bikin lo lemah, intinya jangan pernah menyebut atau mengungkit gue di depan bos kalian. Dingin Rahmi memberi peringatan terakhir. Baik, kalian boleh pergi. Siapa lo? Datar Algaskar. Rahmi berhenti melangkah dan berbalik menatap Algaskar. Bukan urusan lo, datar Rahmi juga. Apa urusan lo dengan mereka dan siapa mereka, kenapa lo bisa tahu? Algaskar mendadak cerewet. Mereka nyerang lo pikir siapa? Ada teman nyerang teman enggak kan? Berarti mereka musuh lo, sinis. Rahmi melanjutkan jalannya. Gue tahu lo adiknya Brian, gue juga tahu lo adalah Gwyn, cetus Algaskar, dan yang terakhir hanya menebak saja, tapi melihat respon Rahmi yang kembali berhenti setelah mengatakan kalimat terakhirnya membuat Algaskar yakin kalau apa yang dia katakan adalah kebenaran, sedangkan Rahmi hanya diam bukan karena takut. Lo nyari tahu kehidupan gue? Datar Rahmi tanpa berbalik. Algaskar diam, dia baru sadar secara tidak langsung dia mengatakan kalau mencari tahu semua tentang Rahmi. Baru kali ini seorang Algaskar dikelabuhi. Kenapa diam? Algaskar baru tersadar dan Rahmi sudah berbalik menghadapnya. Lo nyari tahu tentang keluarga gue dan kehidupan pribadi gue. Lo mau apa emang kalau semua yang lo bilang benar? Cetus Rahmi. Lo ada di malam itu, lo lihat semuanya dan lo jadi korban kakak lo sendiri. Lo pikir gue bakal diam aja? Dia udah buka perang sama Alistair, dingin Algaskar dengan tatapan tajamnya. Itu kakak gue, bukan gue. Kenapa enggak? Gue bisa gunain lo buat lawan dia, sinis Algaskar. Berarti lo pengecut, datar Rahmi. Tidak ada raut takut mendapat tatapan tajam Algaskar. Dia sedari tadi berperan dengan pikirannya, dia salah menolong Algaskar. Mungkin dia lolos dari anak buah Felix, tapi dia ketahuan oleh Algaskar. Rahmi pergi meninggalkan Algaskar sendiri di sana, menaiki motornya lalu melajukannya tanpa menoleh. Pagi ini Rahmi berangkat ke sekolah menggunakan taksi. Dia tidak ingin menjadi pusat perhatian kali ini. Setelah pertemuannya dengan Algaskar semalam, dia yakin anggota Alistair lainnya akan tahu tentang dirinya. Rahmi masuk ke kelas, duduk di tempatnya. Belum banyak anak-anak di kelas karena jam masuk pun masih ada 30 menit dan biasanya mereka akan datang 15 menit sebelum bel. Hai, sapa murid perempuan. Agnes yang mengajak Rahmi berbicara pertama kali saat menjadi murid baru. Dingin Rahmi. Seperti biasa orang yang tidak ada urusan dengannya hanya akan dia tanggapi cuek. Rahmi tidak mempunyai teman seperti yang lain yang bisa diajak bercerita atau sekedar jalan-jalan. Dia selama ini berteman hanya sebatas saling membutuhkan. Dengan kata lain, seperti waktu ingin balapan dia cukup punya teman di klub balap itu, tapi hanya sebatas itu, bukan benar-benar akrab seperti seorang sahabat yang bisa bercanda. Dan mereka yang dekat dan kenal dengan Rahmi juga cukup segan. Lo kenapa sih? Gue cuma mau berteman sama lo, tanya Agnes tapi sedikit besar. Gue nggak butuh teman, tegas Rahmi dingin, apalagi kayak lo. Datar Rahmi kembali duduk karena tadi dia berdiri saat membalas ucapan Agnes. Bersamaan anak-anak inti Alistair masuk dan mendengar ucapan Rahmi, mereka berjalan ke arah mereka termasuk Bara dan Algaskar. Lo kalau ngak mau berteman ngomong baik-baik dong, ngak usah kasar, syukur. Kalau ada yang berteman sama lo, emosi Karel. Karel adalah sepupu Agnes dan dia sangat menyayangi Agnes seperti adiknya sendiri. Dia mancing, ketus Rahmi,
lo yang dari kemarin ngegas sama Agnes, timpal Romeo juga. Rahmi hanya memutar bola mata malas melihat mereka, jadi ceritanya Agnes ini ratunya mereka gitu. Rahmi berpikir Agnes pacar dari salah satu inti Alistair, bodoh amat, datar Rahmi. Lo ngak ada bedanya sama yang lain, Agnes itu cuma mau berteman karena dia ngak punya teman, jangan. Cuma karena dia ngak punya ayah lo ngak sudi berteman sama dia karena lo dari keluarga yang terpandang, jelas Raka. Gue, apa? Karena keluarga lo utuh dan bahagia sedangkan Agnes ngak punya ayah dan sering dirundung sama anak-anak sebagai anak haram, lanjut Raka lagi murka. Anak-anak Alistair sering melindungi Agnes karena tidak ada yang mau berteman dengan mereka. Ada tapi itu hanya ingin caper dengan anak Alistair namun ketika tidak ada Alistair mereka akan memerintah Agnes seperti babu tapi Agnes tetap mau agar dia punya teman. Rahmi diam. Bukan karena semua kalimat tentang Agnes yang dibully karena anak haram dia tidak tahu apa-apa soal itu. Dia tidak pernah tahu tentang Agnes dia bahkan lupa, dia kemarin pernah bertemu dengan Agnes tapi kata keluarga utuh dan bahagia. Rasanya Rahmi ingin tertawa ngakak mendengar kalimat itu jangankan kata utuh dan bahagia atau anak haram seperti Agnes, bahkan sebuah keluarga pun Rahmi tidak tahu gimana rasanya, ibarat punya makanan tapi tidak pernah merasakan rasanya. Dia punya ayah katanya, tapi panggilan nak dari seorang ayah untuk dirinya pun tidak pernah dia dengar apa itu bisa dibilang keluarga. Bahkan luka fisik dan batin selama ini pun sudah lebih dari cukup membuktikan dia tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Agnes mungkin punya ibu dan anak-anak Alistair yang melindungi sedangkan Rahmi tidak ada. Lalu di sini yang menyedihkan siapa? Pertanyaan Rahmi dalam benaknya entah untuk siapa. Kalau dia ngak punya ayah dan sering dibully, dengan gue yang tidak mau berteman dengan dia apa hubungannya? Gue ngak butuh teman dan dia butuh teman, itu artinya kita ngak cocok lalu masalahnya di mana? Apa hubungan dengan dia anak haram, keinginan kita berbeda. Harus dipaksa. Tegas Rahmi lebih dingin lagi. Kalian sebagai pelindung cariin teman jangan malah marah sama orang yang tidak ingin berteman sama dia. Ngak semua orang bisa ngikutin keinginan lo kalau lo butuh teman cari. Lanjut Rahmi, membuat mereka semua diam tapi mereka cukup menahan emosi. Kalau lo ngak mau ya udah, ngak usah ngomong yang bisa nyakitin dia, ucap Karel, ya udah, pergi sana ganggu. Nes lo duduk aja di tempat lo, ngak perlu nyari teman, lo punya kita, bujuk Karel membuat Agnes mengangguk dan berjalan ke arah tempat duduknya. Inti Alistair juga ke bangku masing-masing. Sedangkan Rahmi hanya cuek aja tidak peduli dengan mereka hanya dia menunggu guru masuk. Rahmi sudah mengatakan berkali-kali pada dirinya sendiri, dia tidak butuh teman dan dia tidak percaya dengan siapapun di dunia ini. Rahmi sudah dibunuh sejak masih di dalam kandungan jadi jangan salahkan dia kalau terlahir tidak berperasaan dari dalam kandungan. Rahmi seringkali hampir digugurkan tapi perjuangan sang ibu untuk melahirkannya di dunia sangat hebat sehingga mengorbankan nyawanya sendiri. Kenapa bisa Rahmi tahu? Karena sang ayah mengatakan sendiri, betapa dia tidak menginginkan kehadirannya sampai-sampai ingin membunuhnya bahkan saat masih di dalam kandungan. Tapi entah kenapa saat lahir dan sang ibu meninggal sang ayah tidak membunuhnya juga dia malah hidup sampai sebesar ini, merasakan rasanya penderitaan dunia. Selamat pagi, ucap guru yang masuk pagi ini. Pagi Bu, jawab murid di kelas. Baik. Ibu ada tugas buat kalian tapi ini tugas per kelompok dan kelompoknya sama dengan tugas kemarin. Jelas sang guru, iya Bu, serempak mereka, Bu, suara dingin Rahmi membuat semuanya menoleh ke arah dirinya tidak terkecuali sang guru. Yah, kamu murid baru itu ya? Tanya sang guru baru ingat dia kalau di kelas ini ada murid baru. Datar Rahmi. Baik karena Rahmi belum punya kelompok jadi ibu masukkan ke kelompok Algaskar bagaimana? Apa kalian kebetaran? Tanya sang guru pada Algaskar DKK. Algaskar bersama yang lain satu kelompok ditambah Agnes jadi mereka berenam.
Serah, cuek Algaskar, baik karena mereka setuju. Bagaimana dengan kamu Rahmi? Apa kamu setuju? Iya, singkat Rahmi. Tidak masalah baginya. Oke, semuanya sudah dapat kelompok masing-masing. Tugas kalian adalah membuat resume bab sebelumnya. Tapi bukan dikerjakan sekarang, karena kita akan lanjut ke bab berikutnya. Silahkan buka buku pelajaran kalian, titah sang guru yang dituruti semuanya. Walaupun agak ogah-ogahan mereka pikir tugasnya hanya tugas kelompok itu, jadi tidak perlu belajar tapi ternyata itu kerja di rumah. 2 jam pelajaran bel istirahat berbunyi menghentikan kegiatan pembelajaran semua murid sudah berhamburan keluar menuju kantin.